warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan solusi dari soal nomor 4 pada file yang saya kirim sebelumnya mengenai anuitas geometri. Untuk pengantar, kita tahu bahwa barisan geometri itu adalah terbagi dua jenis ya, untuk rasio besar dari 1 dan kecil dari 1. Pertama yang misalkan 1 ditambah R ditambah R kuadrat sampai ditambah R pangkat N kurang 1, maka jika R-nya besar dari 1, dia akan menjadi R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Tapi jika R-nya kecil dari 1, dia akan menjadi 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Untuk soal nomor 4, yang ditanya itu adalah I. Di mana untuk soal lengkapnya anuitas akhir 10 tahun dengan pembayaran tahunan memiliki pembayaran awal sebesar 11, kita anggap satuannya dolar, $11. Setiap pembayaran berikutnya 10% lebih banyak dari pembayaran sebelumnya. Nilai akumulasi anuitas adalah $220,8 dengan menggunakan suku bunga efektif tahunan I. Tentukan I. Yang ditanya adalah I. Untuk pembahasan soal ini, saya mencoba untuk membuat timeline-nya ya, biar kita lihat dari awal bagaimana proses pembahasannya, karena kalau langsung menggunakan rumus seperti yang saya kirim di file itu akan sedikit membingungkan. Untuk memperjelas, saya bikin timeline-nya. Di sini terlihat bahwa ini ya, deretan pembayarannya, ini periodenya dari 0 sampai 10, di mana tadi dibilang di akhir memulai pembayarannya, itu sebesar 11. Ini, kemudian periode berikutnya itu akan naik 10% dari periode sebelumnya. Ya, berarti 11 ditambah 10% dari 11. Ya, itu sama dengan 11 dikali 1,1. Kemudian untuk periode ketiga, itu akan bertambah 10% dari periode sebelumnya. Jadi periode yang 2, ya 10% dari periode 2 bertambahnya. Berarti tadi periode 2 ada 11 kali 1,1, ditambah 10% dari 11 kali 1,1. Itu akan menjadi 11 kali 1,1 kali 1,1. Dan akhirnya akan menjadi 11 kali 1,1 dikuadratkan. Ya, dan untuk yang berikutnya periode keempat itu akan kita generalisasi aja bentuknya, itu menjadi 11 kali 1,1 pangkat 3 dan seterusnya di akhir periode 10 itu akan menjadi 11 kali 1,1 pangkat 9 ya. Ya, pangkatnya akan berkurang 1 ya, karena ini dimulainya dari pangkat 0 pas yang di 0 ini ya. Sorry, dari yang sini dia dimulai dari pangkat 0 ya. Dari berarti kurang 1 dari periode 1 dimulai dari pangkat 0. Pangkat 0 saya maksud itu yang 1,1-nya pangkat 0 kan 1 jadinya. Makanya 1 kali 11 11. Itu nilai dari setiap pembayarannya itu kan seperti kita lihat ini ya. Di mana untuk nilai yang ditanyakan tadi feature value atau akumulasi value. Nilai akumulasinya kalau kita pandang dari belakang, ini untuk yang 11, pembayaran 11 dikali 1,1 pangkat 9 itu kan karena kita melihat di titik ini berarti tetap ya. Kemudian yang ini kalau kita pandang untuk satu periode ke belakangnya dia akan naik ya. Jadi pembayaran yang 11 kali 1,1 pangkat 8 dikalikan dengan 1 plus I. Ya. Yang ini kalau misalkan ada di periode 8 berarti kan 11 dikali 1,1 pangkat 7 dikali 1 plus I dikuadratkan. Nah, di periode keempat, ya, periode yang ini akan menjadi pembayarannya sebesar 11 kali 1,1 pangkat 3, kita kalikan dengan 1 ditambah I pangkat 6. Ya.
Kenapa pangkat 6? Kita lihat saja generalisasi dari semuanya ini. Ya, kalau ini kan kalau kita lihat ya bentuknya, ini pangkat 8. Kalau Anda sebenarnya Anda bikin langkah per langkah jelas ya, berapa langkah yang ke belakang. Ini pangkat 8, kemudian ini pangkat 1, berarti jumlahannya ya, jadi pokoknya jadi 9. Ini kan pangkat 0, berarti ya 1 plus I pangkat 0. 0 tambah 9, 9. Ini 6 ditambah 3, 9. Ya. 7 ditambah dengan tadi pangkat 2 ya. 7 tambah 2 juga 9. Jadi begitu seterusnya untuk nilai feature value-nya di akhir pada periode 1 ini kan pembayaran sebesar 11. 11 dikali dengan 1 plus I pangkat 9. Untuk nilai feature value-nya. Kemudian ini saya clear-kan dulu. Oke. Ini nilai akumulasinya ya dari yang tahap pertama itu. Kalau kita lihat dari setiap pembayarannya itu kita jumlahkan ya. Tadi yang kita bikin ini dijumlahkan. Mana tadi dibilang kalau nilai akumulasi itu besarnya 220,8. Ya. Ini kita keluarkan 11 kali 1,1 pangkat 9. Ini karena dia sama ya, berarti 1 ditambah ini adanya pangkat 8. Sedangkan kita keluarkan pangkat 9 ini. Berarti kita bagi ya dengan 1,1 ya. Yang untuk 1,1 pangkat 9 itu. Ini tetap ya dimasuk ke dalam dan begitu seterusnya ke belakang menjadi 1 plus I pangkat 9 nilai ininya ya. Per 1,1 pangkat 9 karena dia nggak ada 1,1-nya ya. Jadi udah 1,1 pangkat 9 per 1,1 pangkat 9-nya di sini itu akan menjadi satuan nilainya. Itu sama dengan ini. 11-nya di luar ini. Setelah itu ini karena ini pembilang ada kodratnya, penyebut ada kodratnya bisa kita sederhanakan bentuknya seperti ini ya. Pangkatnya kita keluarkan, kita kurung. Ini kalau kita lihat dari barisan geometri, ini kan R-nya ya. Kan tadi 1 tambah R kuadrat. Berarti kan ini yang jadi R-nya. Nah, ini yang jadi R. Berarti R itu sama dengan 1 tambah I per 1,1. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, barisan geometri. Kita misalkan semuanya ini, nilai dari ini ke sini ini, sampai akhir, jumlahan semua ini, itu saya misalkan dengan X besar ya, biar memudahkan aja dalam penulisan. Tadi kalau kita cari nilai yang ini, kalau kita hitung 11 kali 1,1 pangkat 9 itu nilainya akan mendekati 25,93. Dan ini 220,8 ya. Berarti X itu kita dapat nilainya 8,52. Ini 8,52. Ini sudah ada 1. Berarti sisanya ke belakang ini 7,52 ya. Sedangkan jumlahan ininya ada 9 ya. Kan ada 9 jumlahan di sini yang tersisa. Yang pasti nanti jumlahan semuanya itu 7,52. Berarti kalau kita coba-coba, kita misalkan untuk yang nilai R-nya besar 1, ini otomatis sudah lebih dari 8,52. Ya, makanya nanti dapat disimpulkan R-nya itu kecil dari 1. Ya. Kalau nilainya kecil dari 1, ada kemungkinan bahwa X-nya nanti, ini R yang ini ya. Ini. Jadi akan ada kemungkinan X-nya itu sama dengan 8,52. Makanya sehingga kita peroleh nilai R itu kecil dari 1 ya, dengan melihat keterkaitannya ini. Ya, keterkaitan persamaan ini.
Maka untuk X itu tadi kan X sama dengan 8,52. Saya clearkan dulu ya. Kalau saya nulisnya di Zoom, dia bergeraknya itu yang saya coret nggak ikut bergerak. Kemudian, jika kita lihat dari yang ini tadi ya, yang kita misalkan ini X tadi, ini R kuadrat. Kalau kita mau cari jumlahannya, itu kan menjadi, karena tadi kita tahu R-nya itu kecil dari 1, berarti ini ya, 1 dikurang R pangkat 10 per 1 dikurang R. Makanya ini R-nya tadi kan 1 tambah 1 per 1,1 ya. Berarti 1 dikurang 1 tambah 1 tambah I per 1,1. Jadi 1 dikurang 1 tambah I per 1,1 dipangkat 10 per 1 dikurang 1 tambah I per 1,1. Yang ini kita gunakan. Karena R-nya kecil dari 1. Jika kita menggunakan software, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan, nanti saya sebut di web, via web ya, itu bisa menggunakan R juga, terserah mau itu pakai software atau aplikasi yang mana, nanti kita akan peroleh I-nya 0,06. Ini saya lihatkan proses saya mencari dengan via web ya, kalkulator yang via web. Nih, di sini saya pakai ini namanya Wolfram Alpha ya, Anda nanti bisa search di Google. Ini saya masukkan tadi ya, yang rumusan ini yang X tadi kan 8,52. Ini yang 1 dikurang R pangkat 10 per 1 dikurang R tadi. Ini kan 1 tambah I seharusnya ya, 1 tambah I per 1,1. Tapi di sini saya bikinnya X. Karena kalau saya bikin I, dia akan terdeteksi sebagai bilangan imajiner ya. Makanya saya masukkan X untuk itu sama dengan I, menggantikan I. Nah, saya tulislah bentuk persamaan tadi di sini ya. Kemudian saya klik sama dengan ini. Saya stop dulu N-nya. Nih. Oke, dia lagi running. Ya, ini akan terlihat langkah per langkahnya ya. Ini yang kita masukkan tadi. Ini dia sederhanakan bentuknya kotak bertahap perhitungannya ya, terlihat di sini. Nanti Anda coba sendiri. Ya, ini panjang ke bawah di proses hitung-hitungannya. Nanti di akhir akan diperoleh nilai X itu 0,06. Itu yang dimaksud nilai I ya tadi. Supaya nggak terdeteksi imajiner, bilangan imajiner, makanya saya tulis X di sini 0,06. Jadi dapatnya ya. Jadi sama ya dengan solusi yang kita lihat di file yang saya kirim. Nah, tapi di sana kan kalau di file itu ada istilahnya J yang ditulis di sana. Oke, kita lihat juga dengan cara kedua. Nah, ya tadi ini ya. Nah, di file yang saya kirim sebelumnya mengenai geometri annuity, di situ kan ada jika R kecil dari 1, maka R sama dengan V. Atau sama juga dengan 1 per 1 plus I. Sehingga I itu akan sama dengan 1 per R kurang 1. Dan kita akan menggunakan anuitas awal, present value dari anuitas awal ya. Tetapi I-nya itu
ya, yang biasa kita simbolkan dengan bunga pada unitas, itu akan sama dengan 1 dikurang R, 1 per R dikurang 1 ya, yang ini. Ini ya, kalau untuk R besar 1 berarti S-nya, S akhir. Ini yang tadi ya, 8,52 yang X tadi ya. Ini kalau kita menggunakan definisi yang ada pada file, ini akan menjadi anuitas awal ya, present value anuitas awal. Tetapi I-nya itu tadi kan sama dengan ini ya. Berarti kalau rumus anuitas awal, present value dari anuitas awal itu 1 dikurang P pangkat N. Kalau untuk N ya, pangkat N per 1 kurang P. Karena di sini periodenya 10, berarti kan 1 dikurang P pangkat 10 per 1 dikurang P. Oke, di mana P-nya itu, ini untuk membedakan I yang pada deret-deret yang tadi ya, yang ini, I yang pada ini, makanya pas yang di sini saya bikin J ya, biar tidak tercampur nanti. Jadi karena I-nya akan beda nanti ya, nanti kita lihat ke belakang kenapa beda. Maka ini karena kita tahu bahwa P sama dengan 1 per 1 plus I, ya kalau yang biasa ini kita ganti J ya. Berarti 1 per 1 plus J pangkat 10. Ini kita jabarkan V-nya, kemudian kita peroleh J-nya itu sama dengan 0,037522. Kenapa dapat ini? Ya udah biar supaya nggak ini ya panjang penjelasannya. Anda lihat, Anda cobakan juga di sini. Tadi saya coba ya, nih. Anda cobakan di sini 0 tadi 0, tadi berapa ya? Iya ya. Oh, 0,52. Yang ini ya. Ini sama dengan yang tadi. Oh, bentar. Udah Anda coba aja ini ya. Kita coba aja. Berarti kan cobakan lagi di sini. Kita pakai yang ini aja karena ini mirip ya. Oh, saya stop dulu enlotnya. Ini tadi kan 1 dikurang 1 untuk P-nya ya, 1 ditambah J. Nah, kalau ini nggak apa-apa mungkin J ya, karena nggak sih sebagai dengan imajiner nanti. Ini 1 plus J. 0,852. Ini ya, tahap-tahapnya mungkin identik dengan yang sebelumnya kita coba. Ini akan diperoleh nanti J-nya mendekati 0,0375 sekian ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Jika dikaitkan ke J sama dengan 1 per R dikurang 1, maka akan diperoleh nanti nilai I-nya itu. Ini kita masukkan ya. Tadi kalau R tadi kan ya 1 tambah I per 1,1. Jadi 1 per R itu sama dengan 1,1 per 1 plus I dikurang 1. Jadi akan diperoleh I itu sama dengan 0,06.
ya. Kita coba lagi, nanti akan diperoleh, ini saya tulis lagi dengan X ya, karena kasus tadi ya, sebenarnya itu I. Nah, begitulah penjelasan untuk yang soal nomor 4 ya, diperoleh I-nya itu 0,06. Kenapa ada I, ada J ya? Karena tadi satu yang untuk yang I yang pas kita lihat dari segi rasionya tadi ya, yang satu I yang kita dari anuitasnya, ya, dari present value anuitasnya. Jadi supaya nggak sama ya, karena berbeda itu sebenarnya. Makanya untuk yang anuitasnya, yang anuitas awal ya, present value anuitas awal nih, kita misalkan yang bisa kita tulis itu jadi C. Oke, sekian penjelasan saya mengenai soal nomor 4. Nanti dicoba ya soal 1, 2, 3. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.